Bab 1351, Asal Mula Pembunuhan Kaisar Iblis yang Marah. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Apa, ketika dia menyadari bahwa aumannya sendiri sekali lagi mengintensifkan kerusuhan di dunia langit gelap, Wu Boruo benar-benar meledak dengan amarah. Matilah aku, matilah aku. Wu Boruo tidak dapat menahannya lagi dan mulai membunuh orang dengan panik. Semua prajurit klan langit gelap yang menyebarkan rumor, baju besi jiwa di tubuh mereka telah hidup kembali. Baju besi hitam berubah menjadi otot-otot yang mengerikan, seperti ular piton yang menakutkan, mencekik setiap prajurit sampai mati. Akhirnya, otot-otot hitam ini menjadi semakin kuat, dengan energi seluruh prajurit, terbang menuju puncak berkabut. Puncak raksasa kabut tidak hanya sangat tinggi dan sederhana. Itu juga merupakan fondasi Uporuo, seorang prajurit kaisar tipe pertumbuhan yang sangat maju yang diwariskan dari zaman kuno. Hanya melalui puncak raksasa kabut, Wu Boruo dapat dengan mudah mendistribusikan dan memulihkan daging dan darah jiwanya. Tentu saja, tidak peduli seberapa mudahnya, itu akan memakan waktu. Oleh karena itu, Wu Boruo tidak dapat mengambil kembali semua jiwa dan dagingnya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ruang lingkup aktivitas tubuhnya juga terbatas pada planet gelap karena puncak berkabut, dan tidak dapat melakukan perjalanan ke planet lain. Dalam keadaan normal, ia menggunakan pengawalnya sendiri, atau menggunakan klon daging dan darah untuk melakukan sesuatu. Selain itu, prajurit yang mati harus dibunuh sendiri untuk memulihkan daging dan darah jiwa melalui puncak raksasa kabut. Jika tidak, Anda hanya dapat menyentuhnya sendiri, dan kemudian menyatu dengan tubuh Anda. Untuk 20% populasi yang meninggal karena pecahnya perang di Teror Hijau, bagian jiwa dan daging itu perlu ditemukan oleh Wu Boruo, atau cukup menemukannya secara langsung. Pada saat ini, Dewa Wu Boruo mulai menggunakan jiwa dan dagingnya untuk membunuh orang, dan klon itu juga membantai. Tiba-tiba, prajurit klan langit gelap yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan Wu Boruo. Bahkan di beberapa kota, seluruh kota menjadi sunyi senyap. Kaisar Iblis asal sangat marah. Ya Tuhan, seluruh kota di depanmu hancur. Armorku masih hidup, tidak, aku tidak ingin mati. Iblis asal mula yang agung, aku tidak menyebarkan rumor, itu bukan aku tidak bersalah. Dalang, jangan mati, kamu hanya akan memiliki aku dan saudara Simon saat kamu mati. Petik 2. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia mati dengan cepat. Keputusasaan dan ketakutan merasuki semua orang. Hanya orang bijak yang memiliki secercah harapan di hatinya pada saat-saat terakhir kematiannya. Kaisar Iblis akan selalu menjadi bencana bintang langit gelap, dan bencana hanya akan terjadi cepat atau lambat. Kali ini dunia langit gelap berubah drastis, kemana arahnya di masa depan. Apakah akan menjadi lebih baik? Tetapi tidak peduli apa yang diteriakkan semut, memohon belas kasihan, atau mengharapkan. Kaisar Iblis asal yang agung tidak akan pernah mendengarkan. Pembantaian gila terus berlanjut, dan dunia langit gelap, yang telah membunuh 20% populasi, mati lagi sebesar 70%. Pada titik ini, hanya 10% dari populasi bintang langit gelap yang makmur yang tersisa. Planet kelas Kaisar Agung yang awalnya makmur tiba-tiba menjadi sunyi dan sepi. Populasi yang tersisa masih dalam ketakutan, karena Kaisar Iblis asal masih membunuh orang. Hanya saja kali ini ada pembunuhan selektif. Di mata Kaisar Iblis asal, siapapun yang tidak berharga adalah makanan. Hanya prajurit dengan potensi besar yang akan melepaskannya dan membuatnya tumbuh menjadi manusia alat yang sangat baik. Sama seperti Kaisar Iblis asal Wu Boruo, membantai dengan liar dan mengumpulkan jiwa dan daging. Bintang Lanling, di lembah yang indah, di paviliun kuno dengan ubin dan kornis hitam. Seorang pria dan seorang wanita saling berpelukan. Mereka berbakat dan cantik, sangat bahagia. Tidak jauh dari sana, seekor anjing dengan jubah merah dan rambut putih tampak tidak sabar. Ketiga orang ini, itu adalah Li Qijue, dan Ye Chen dan Lafiti yang baru saja berkumpul. Tier, Ye Lang, seorang pria dan seorang wanita saling memandang dengan penuh kasih sayang. Cukup, Li Qijue melompat dan menerbangkan tutup paviliun kuno itu. Kita di sini untuk membahas berbagai hal, untuk menyerbu dunia, bukan untuk membicarakan cinta. Oh, maaf. Ye Chen tersenyum meminta maaf, lalu menenangkan Lafiti di sebelahnya. Sayang, kita akan terus berkomunikasi malam ini.
Lafiti tersipu. Dia lebih menyukai Ye Chen, karena pria tampan ini bahkan tidak peduli bahwa dia dulunya adalah Wu Boruo. Jangan terlalu jauh. Li Qijue memiliki urat biru di kepalanya dan napasnya kasar, seperti anjing yang telah berlari untuk waktu yang lama. Ye Chen mengedipkan mata pada Li Qijue untuk membuatnya merasa aman, dan segera menatap Lafiti. Tier, izinkan aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu. Ya, Ye Lang, kamu bertanya. Lafiti mengangguk, aku harus tahu bahwa semuanya tidak ada habisnya. Baiklah, aku ingin bertanya, seberapa kuat Kaisar Iblis asal Wu Boruo? Juga, apakah ada kartu Hall? Apakah ada kelemahan? Ye Chen merenung sejenak dan bertanya, jika kita menyerang dunia langit gelap, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Melihat bahwa Li Qijue akhirnya memasuki topik, dia tiba-tiba menajamkan telinganya. Ketiga pertanyaan ini, mengertilah. Pertama, aku tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Wu Boruo, aku hanya tahu bahwa dia biasanya memiliki kekuatan 5 kaisar besar. Kedua, jika Wu Bo memiliki kartu Hall, dia memiliki prajurit 6 kaisar besar bernama Ming Hongqi, yang merupakan senjata pembunuh yang mengerikan. Selain prajurit kaisar besar ini, dia pasti memiliki cara lain, seperti baju besi tubuh jiwa ini, yang merupakan salah satunya. Ketiga, jika Wu Bo memiliki kelemahan, dewanya tidak dapat dengan mudah meninggalkan sarang lama puncak berkabut. Meskipun klon itu juga seorang kaisar agung, itu tidak layak disebutkan kepada Ye Lang. Selain itu, Wu Boruo menyembunyikan kekuatan yang mengerikan karena baju sirah jiwa, tetapi untuk meledakkan kekuatan ini, dia harus mengumpulkan semua baju sirah jiwa. Baju sirah jiwanya ada di seluruh dunia langit gelap dan 9 bintang sumber daya, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya. Terutama baju sirah jiwa di 9 bintang sumber daya, kecuali dia berkonsentrasi pada satu orang dan membunuh mereka satu persatu, maka tidak ada cara untuk mengumpulkan baju sirah jiwa dalam skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar populasi di dunia langit gelap telah menjajah 9 bintang sumber daya. Meskipun orang-orang ini relatif lemah, mereka juga membawa lebih dari setengah jiwa dan daging Uporo. Jadi, jika kamu ingin berurusan dengan Uporo, aku sarankan untuk memulai dengan bintang sumber daya lainnya, memotong bulu-bulu kelompok, dan mengurangi kekuatannya. Wu Boruo sangat kejam. Di bawah kekuasaannya, orang-orang tidak menjalani hidup mereka, dan hidup mereka putus asa. Saya berharap Ye Chen akan memperlakukan orang-orang klan langit gelap dengan baik dan tetap hidup ketika dia memulai dengan bintang sumber daya besar. Berbicara tentang ini, Lafiti menatap Ye Chen dengan penuh kasih sayang, matanya sedikit memerah. Melihat ini, Li Qijue menggerakkan mulutnya dan menoleh. Jangan khawatir. Selama mereka bukan lawan yang keras kepala, saya pasti akan menyelamatkan mereka. Ketika Uporo musnah, aku akan membawamu ke duniaku dan menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia bersama semua orang. Ye Chen meraih tangan Lafiti, dan berkata dengan ekspresi kasih sayang yang dalam. Lafiti mengangguk, menantikan janji Ye Chen. Sampah, sudut mulut Li Qijue berkedut lebih parah. Karena dia tahu persis siapa yang dimaksud, semua orang, di mulut Ye Chen, dan bukan wanita yang direnggut oleh pria dan wanita. Tentu saja, Li Qijue dan Ye Chen berdiri di samping, jadi tentu saja mereka tidak akan turun panggung. Ikuti saranmu, selanjutnya kita akan mengerjakan 8 bintang sumber daya lainnya. Ye Chen melanjutkan, perang itu terlalu kejam dan berbahaya. Tetaplah di sini dan aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. Tidak. Aku tidak menginginkannya. Lafiti terus menggelengkan kepalanya, aku ingin mengikuti Ye Lang, aku berguna. Juga, Ye Chen menunggu kata-kata ini, aku pasti akan melindungimu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Li Qijue berkata dengan suara cemberut, iblis asal tahu tentang keberadaan kita, dan dia pasti sudah mempersiapkannya sejak lama. Kita tidak bisa membuang waktu. Baiklah, mari kita lakukan sekarang. Sama seperti Wu Boruo yang membantai dengan liar, dunia gelap itu dipenuhi dengan 100 miliar mayat. Ketika Ye Chen berubah menjadi pesina, menculik Wu Boruo, merampas bintang Lanling, dan bekerja sama dengan Li Qi pada 8 bintang sumber daya lainnya. Su Lang juga telah mendekati dunia langit gelap. Meskipun dunia langit gelap berjarak ratusan ribu tahun cahaya dari Jijiangxing, itu tidak terlalu jauh di depan pengiriman klon dan penggantian klonnya. Bagaimanapun,
Sulang dapat pergi ke suatu tempat yang berjarak lebih dari 3.000 tahun cahaya dengan satu penggantian, dan setelah beberapa ratus penggantian, tujuannya ada di sini pada saat ini. Di suatu tempat di kehampaan yang gelap, sebuah meteor biru menyeret ekornya yang panjang. Sulang duduk di atas meteor yang bergerak cepat itu, memegang Xing Hewan Fan Yi di tangannya. Meskipun dia ingat peta bintang dunia langit gelap, lebih sulit untuk menentukan posisinya di kehampaan yang kosong. Oleh karena itu, Sulang menambahkan peta yang dia ingat ke Xing Hewan Fan Yi. Salah satu fungsi terpenting Xing Hewan Fan Yi adalah untuk menemukan posisi seseorang di peta. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tersesat. Bintang langit gelap itu berjarak 1.000 tahun cahaya, dan ada bintang sumber daya di antaranya. Sulang berpikir sambil memeriksa peta, kalau begitu pergilah ke bintang sumber daya terlebih dahulu. Awalnya, Sulang berencana untuk langsung pergi ke bintang langit gelap, bagaimanapun, dia tidak akan ditolak oleh kesadaran dunia, dan bisa dengan sempurna masuk. Tetapi karena ada bintang sumber daya yang menghalanginya, sebaiknya kamu pergi melihat dan memahami situasinya terlebih dahulu. Setelah Sulang mengambil keputusan, dia menginjak meteor yang rusak dan terbang menuju bintang sumber daya yang jauh. Tidak lama, Sulang tiba di dekat kekosongan bintang sumber daya ini. Bintang sumber daya ini bernama Xiaohai, dan laut di atasnya menempati 90% wilayah tersebut. Hanya pegunungan besar yang menonjol dari laut, mengelilingi sebagian besar planet ini. Sekilas, Sulang merasa bahwa planet ini tampak seperti ikan buntal yang menggembung, dan pegunungan panjang itu adalah sirip di punggung ikan buntal itu. Turunlah dan lihatlah. Sulang menyembunyikan sosoknya, terbang ke atmosfer, dan mendarat di laut. Kekuatan spiritual alam nirvana yang rusak meledak, langsung menyebar ke seluruh planet. Seketika, sejumlah besar makhluk muncul di bidang penglihatan Sulang. Jumlah terbesar adalah klan langit gelap. Kedua, klan Xiaohai adalah kehidupan asli yang awalnya menguasai Xiaohaixing. Selain itu, ada ras cerdas lainnya. Kehidupan asli Xiaohaixing ini pada dasarnya memiliki karakteristik makhluk ikan, dan suku Xiaohai secara langsung seperti putri duyung. Mereka adalah kehidupan yang paling cocok di planet ini. Namun, planet ini bukan lagi milik mereka. Bahkan jumlah gabungan klan Xiaohai dan ras kebijaksanaan lainnya kurang dari 1/10.000 klan langit gelap. Pada saat yang sama, Sulang juga merasakan kelemahan keinginan dunia. Dari klan langit gelap, kita dapat melihat beberapa kekurangan. Karena ras alien ini pada dasarnya tidak terganggu oleh kesadaran dunia. Tidak seperti klan Ziming di bintang Changlan, itu adalah malapetaka dan nasib buruk di bawah penindasan kesadaran dunia. Dunia asli Xiaohaixing akan menjadi milik para aborigin. Pada saat ini para aborigin pada dasarnya sudah mati, dan keinginan dunia melemah. Namun, di bawah dorongan waktu, keinginan dunia pasti akan tumbuh lagi. Tentu saja, keinginan dunia pada saat itu sudah menjadi milik klan langit gelap. Petik 2 petik 2. Sulang merenung dalam diam, dan tiba-tiba dia memiliki perawakan. Karena dia melihat adegan pemerkosaan. Tergelincir, Sulang tiba-tiba teringat pisau mimpi rusak. Jadi, matanya cerah dan dia menyelidiki dengan hati-hati. Saat berikutnya, Sulang benar-benar tercengang. Berbaring, semua wanita dari klan langit gelap selingkuh. Hampir semua pria langit gelap berwarna hijau. Prajurit klan langit gelap yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh. Sulang tercengang, dengan keterkejutan di wajahnya, sepertinya itu benar-benar Broken Dream Knife. Tapi apakah efek samping dari Broken Dream Knife begitu mengerikan? Setelah beberapa saat terkejut, Sulang mulai mengatur pikirannya. Segera, dia menebak kebenarannya. Wu Boruo pasti telah menjadi pemilik Broken Dream Knife, dan itu memiliki efek samping. Metode kultivasi Wu Boruo terlalu istimewa. Setiap klan langit gelap memiliki hubungan dekat dengannya, jadi mereka semua direkrut. Aku tidak menyangka efek samping dari Broken Dream Knife begitu kuat, bahkan Wu Boruo pun ditanam. Sulang menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Segera setelah itu, pikiran lain muncul di benak Sulang. Bahkan bintang sumber daya ini sangat berantakan. Bintang langit gelap juga pasti dalam masalah, tetapi aku tidak tahu apakah Wu Boruo telah menekannya. Sulang terus menjelajah sambil berpikir cepat. Melalui dialog beberapa prajurit suku langit gelap, Sulang mengetahui tentang pembunuhan Wu Boruo di dunia langit gelap, menewaskan 99% populasi.
Bunuh 99%. Mengapa Wu Boruo melakukan ini? Bahkan dalam kerusuhan, kamu tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Mengapa dia membunuh begitu banyak orang? Apakah itu untuk merebut kembali daging dan darah jiwa dan mengumpulkan kekuatan? Lalu, apa tujuan dia mengumpulkan kekuatannya? Apakah dia tahu bahwa aku datang untuk mengganggunya? Tapi ini tidak benar, di matanya aku terbunuh. Terlebih lagi, aku telah menunjukkan kekuatan 3 Kaisar Agung yang terbaik. Sepertinya musuh lain telah muncul. Petik 2. Melalui petunjuk, Sulang dengan cepat menyimpulkan beberapa petunjuk. Dan sekarang, gemuruh. Sebuah gemuruh datang dari langit. Sulang mendongak, hanya untuk melihat kapal perang kuning menembus awan, memperlihatkan sosok besar. Kapal perang Void. Jelas itu bukan kapal perang di dunia gelap. Benar saja, dunia langit gelap telah diserbu oleh dunia lain. Sulang tidak sepenuhnya yakin dengan kesimpulannya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat kapal perang ini, dia segera yakin dengan pikirannya sebelumnya. Segera setelah itu, Sulang tidak bertindak gegabah. Mereka yang berani menyerbu dunia langit gelap mungkin merupakan kekuatan yang lebih menakutkan, jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian, Sulang menyembunyikan sosoknya di jalan ilusi, diam-diam mengamati secara rahasia. Saya melihat bahwa kapal perang kuning mendarat di laut, dan sejumlah besar prajurit alien terbang keluar dari mereka. Ras alien ini bukanlah ras yang sama, tetapi mereka didominasi oleh salah satu dari mereka. Jelas, ini adalah pasukan dari planet tertentu. Panel properti. Tatapan Sulang menyapu satu persatu, dan dia segera memperoleh banyak informasi. Ras utama penjajah bernama Liu Guang, dengan 2 kaisar kuasi agung sebagai kepala dan wakil komandan. Maju negosiator, beritahu mereka apa yang kita lakukan di sini. Kaisar yang hampir agung itu memerintahkan pandangan mata burung ke bumi dan memberi perintah ringan. Ya, seorang wudi dari klan cahaya berkilau terbang keluar dari kapal perang dan datang ke langit di atas hamparan pegunungan. Kemunculan kapal perang kuning itu telah membuat para prajurit di Xiao Haixing waspada. Menghadapi para penyerbu yang kuat, klan langit gelap yang bertempur di dalam pada dasarnya berhenti. Beberapa orang langsung mengarahkan senjata mereka ke kapal perang kuning di langit, sementara yang lain bersembunyi diam-diam, bersiap untuk bertindak secara kebetulan. Dengarkan Xiao Haixing, kami adalah pasukan koalisi dari 2 dunia tingkat Kaisar Agung, Zetian dan Hongtian. Tujuan kami adalah membasmi Wu Boruo yang jahat, sehingga bintang langit gelap dan 9 bintang sumber daya dapat kembali ke jalurnya. Sekarang Wu Boruo sedang membantai bintang langit gelap. Saya pikir orang-orang Anda yang berpengetahuan luas telah mempelajarinya. Kami di sini untuk menghentikan tragedi itu dan membunuh Wu Boruo. Saat ini, kami telah mendapatkan kembali bintang Lanling, dan Rafiti, orang yang paling dekat dengan Wu Boruo, telah memimpin seluruh planet untuk berlindung di Ye Chen Tiandi kami, seorang Tiandi yang luar biasa. Pasukan koalisi kami tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kami memiliki cara untuk mengeluarkan Anda dari kendali Uporo dan kehidupan yang akan mati kapan saja. Sekarang, tolong letakkan senjata Anda dan bekerja sama dengan kami untuk mengatur formasi isolasi untuk mencegah Wu Boruo tiba-tiba menyerang Anda dan membunuh Anda. Kaisar Wu dari klan Liu Guang menggunakan latihannya, dan suaranya menyebar jauh dan luas, dan emosinya kaya dan menular. Para prajurit klan langit gelap telah lama tak tertahankan di bawah tekanan berat Wu Boruo. Dan baru-baru ini, ada desas-desus bahwa teror hijau adalah hantu Wu Boruo, tujuannya adalah untuk melahirkan lebih banyak orang. Singkatnya, citra Wu Boruo di benak para prajurit klan langit gelap begitu hitam sehingga tidak bisa lebih hitam lagi. Oleh karena itu, meskipun para prajurit klan langit gelap secara naluriah menolak ketika menghadapi penjajah asing, banyak orang akan mempercayai mereka. Mereka yang berpengetahuan luas tahu bahwa Wu Boruo sedang membantai, dan semakin percaya pada kata-kata Kaisar Wudi dari klan Liu Guang. Sayangnya, para prajurit klan langit gelap, sebagian besar kekuatan mereka berasal dari anugerah Kaisar Iblis asal. Banyak dari mereka yang sudah tidak dapat dipisahkan dari Kaisar Iblis asal. Selain itu, mereka tidak tahu apakah para penyusup ini tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu seperti yang dijanjikan. Kalau dia setuju dan meletakkan senjatanya, tapi tiba-tiba pihak lain memalingkan mukanya, bukankah dia bagaikan seekor domba yang dibantai oleh orang lain? Oleh karena itu, di bawah pengaruh berbagai faktor,
tidak ada satupun prajurit klan Langit Gelap yang setuju, dan semuanya terdiam. Di sisi lain, pasukan koalisi benua Zetian dan benua Hongtian, Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi Ye Chen, Sulang, yang mengamati secara diam-diam, tampak linglung, benua Zetian telah menyerang dunia gelap. Sungguh suatu kebetulan, meskipun dalam pertempuran dengan Anderson, Sulang mengetahui keberadaan benua Zetian yang sebenarnya, ia juga menyimpulkan bahwa Kaisar Iblis asal telah menghubungi atau bahkan bertempur dengan benua Zetian. Namun, ia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi suatu kebetulan sehingga ia dapat bertemu dengan pasukan koalisi benua Zetian dan benua lainnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba gelombang fluktuasi spasial datang dari salah satu kapal perang. Fluktuasi ini pasti merupakan susunan teleportasi kekosongan jarak jauh. Sulang, yang telah menguasai jalan luar angkasa, segera menyadari anomali itu dan menatap kapal perang itu. Segera setelah itu, dua pria dan seorang wanita muncul di depan mata. Salah satu pria dan wanita itu sangat dekat, sangat dekat. Pria lainnya tidak berekspresi, tetapi matanya sedikit kesal. Pangkat Kaisar Agung. Ketika mereka muncul, ada dua. Tampaknya mereka adalah Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Ye Chen Surgawi. Wanita itu juga merupakan Kaisar Agung Semu, dan dia juga Kaisar Agung Semu dari suku Langit Gelap. Mungkinkah itu Rafiti dari Wudi dari suku Liu Guang? Sambil memikirkannya, Sulang membuka panel atribut salah satu Kaisar Agung. Panel properti, nama, Li Qijue, ras langit dan malam. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, 6 Kaisar Agung. Level serangan, 6 Kaisar Agung. Level pertahanan, 6 Kaisar Agung. Level senva, 6 Kaisar Agung. Level daya tahan, 6 Kaisar Agung. Level roh, alam nirvana yang rusak. Teknik penguasaan, Sutra Hati Tianyai, Gnosis Weyu, level Kaisar Agung, Dacheng Kaisar Agung Jing yang tak tertandingi, level Kaisar Agung, Xiao Cheng, Case Melting Soul Record level Kaisar Agung, Xiao Cheng. Orang ini adalah Kaisar Surga. 6 Kaisar Agung, benar-benar kuat. Melihat latihan yang dia latih, dia mengambil jalur integrasi jiwa tubuh. Dia benar-benar berlatih 3 latihan tingkat Kaisar Agung. Itu sangat gemuk. Kilatan cahaya melintas di bawah mata Sulang, dan segera membuka panel atribut Kaisar Agung lainnya. Tiba-tiba, pesan Ye Chen muncul di depannya. Klan Liu Guang, Putra Dunia. 6 Kaisar Agung, kekuatan tempur rata-rata juga merupakan 6 Kaisar Agung. Selain itu, ia telah menguasai latihan utama Sutra Hati Liu Guang dan 3 latihan tingkat Kaisar Agung, Laut Bintang Minum, Dunia Manusia yang Mandiri, dan Heren Pemburu. Putra Dunia, aku tidak menyangka akan bertemu orang istimewa ini lagi, mungkin kita bisa mendapatkan rahasia Sulinger darinya. Selain itu, kedua pembangkit tenaga listrik ini sama-sama merupakan 6 Kaisar Agung, dan mereka pasti memiliki kartu hall tersembunyi. Begitu mereka keluar, mereka pasti lebih kuat. Kedua Kaisar Agung memilih bintang laut ini untuk merekrut dan menyerah. Mereka seharusnya memiliki ide untuk melemahkan Uboluo. Dengan kekuatan tempur mereka yang begitu berhati-hati, tampaknya Uboluo benar-benar tidak boleh diremehkan. Sulang berpikir sejenak, lalu membuka panel atribut wanita Semu Agung untuk melihatnya. Ternyata wanita bernama Lafeidi itu adalah Kaisar Semu Agung biasa. Kaisar Agung dari suku Langit Gelap, Rafeti. Ada banyak jiwa dan daging Uboluo di tubuhnya, tetapi dia aman dan sehat. Saya pikir itu harus ditekan oleh Kaisar Ye Chen Tian. Dikombinasikan dengan penyerahan diri Kaisar klan Liu Guang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mereka benar-benar memiliki cara untuk mengeluarkan klan Langit Gelap dari kendali Uboluo, setidaknya dalam waktu singkat. Petik 2. Kelompok orang ini datang dengan persiapan, dan sekarang mereka telah meletakkan bintang sumber daya. Mereka menyerang Xiao Haixing ini. Kecepatannya sangat cepat dan tindakannya sangat menentukan. Uboluo dalam masalah besar. Petik 2. Petik 2. Sulang memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk terus mengamati secara diam-diam. Meskipun dia dan Li Qijue memiliki musuh yang sama, Uboluo, sulit untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak dapat menjadi teman. Secara khusus, Sulang sekarang hanya merupakan basis kultivasi Kaisar Agung, dan kekuatan tempurnya yang tampak hanya 3 Kaisar Agung. Jika Anda benar-benar berusaha mencari seseorang untuk dijadikan teman, Anda mungkin dianggap sebagai seekor semut.
Masih mengamati secara diam-diam. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu dan lihat apakah mereka dapat mengambil keuntungan dari tawaran itu. Memikirkan hal ini, Su Lang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit senyum tepat ketika Su Lang diam-diam mengamati. Di langit, dikelilingi oleh sejumlah besar kapal perang kuning dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, Li Qijue dan Ye Chen melesat turun. Tubuh mereka memancarkan atmosfer yang menekan dunia, dan mereka membawa berbagai aturan dan penglihatan yang cemerlang, sangat luar biasa. Di bumi, semua makhluk bijak menatap ke langit, menatap dua kaisar yang kuat. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan wudi yang kuat, dan jumlahnya juga banyak. Prajurit tingkat terendah masih tidak dapat merasakan level Li Qijue dan Ye Chen, hanya tahu bahwa itu menakutkan dan sulit untuk dilawan. Tetapi para kaisar bela diri ini dapat lebih benar-benar merasakan postur tak terkalahkan dari kedua kaisar. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ya Tuhan, dua kaisar agung muncul sekaligus. Dunia langit gelap kita juga berasal dari Kaisar Iblis, seorang kaisar agung. Aku telah melihat Kaisar Iblis asal sebelumnya, dan aura di tubuhnya sangat mengesankanku. Saat ini, dibandingkan dengan dua kaisar agung ini, tampaknya setara. Kedua kaisar agung itu menyerang dunia langit gelap untuk menggulingkan kekuasaan Kaisar Iblis asal dan menyelamatkan kita dari api dan air. Kurasa aku tidak bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Semakin kuat orang itu, semakin dia tidak peduli dengan wajahnya, dan sangat mungkin dia akan langsung memalingkan wajahnya dan menyangkalnya. Ya, belum lagi meskipun Kaisar Iblis asal mengendalikan hidup kita dan dapat diambil kapan saja, dia juga memberi kita kesempatan untuk berlatih, jika tidak, tidak akan mungkin untuk dipromosikan menjadi Kaisar Wu dengan kualifikasiku. Tidak, kamu salah. Kaisar Iblis asal sama sekali tidak dapat melawan kedua Kaisar Agung itu. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah guru besar, jadi kita harus menyerah. Menurutku juga begitu, kedua Kaisar Agung itu harus sepenuhnya siap, dan peluang kemenangannya sangat tinggi. Jika tidak, Rafiti tidak akan bergantung pada mereka. Hahaha, apa yang kamu perdebatkan, apakah kita semut punya pilihan? Satu-satunya pilihan sekarang adalah menyerah, jika tidak, itu adalah kematian. Ya, sungguh konyol aku berdebat tentang masalah ini. Petik 2. Pada Xiao Haixing, Wudi dari klan langit gelap berbisik dan berbicara. Kemudian, sebelum Li Qijue dan Ye Chen sempat berbicara, mereka mengirim Kaisar Wu yang terhormat untuk mengunjungi kedua Kaisar Agung itu. Junior klan langit gelap Markuna, temui dua Kaisar yang mulia. Seorang Kaisar bela diri 9 putaran yang keriput melangkah ke udara, di bawah tatapan banyak orang, berlutut dan bersujud. Kepada Li Qijue dan Ye Chen, adegan ini langsung menimbulkan kegemparan. Karena isyarat ini melambangkan penyerahan diri tingkat tinggi Xiao Haixing, dan juga melambangkan penyerahan diri seluruh planet. Hahaha. Kau sangat baik, aku akan menjadikanmu pelindung sementara Xiao Haixing. Li Qijue tertawa panjang, melihat ke bawah ke bumi, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Aku akan memberikan perlakuan istimewa kepada mereka yang meninggalkan kegelapan dan memancarkan cahaya. Kau bisa datang ke sini dengan percaya diri. Ya, Junior, terima kasih atas penerimaanmu. Markuna berkata dengan rasa terima kasih, mulai sekarang, aku akan menjadi pedang panjang di tanganmu. Kami akan membunuh siapapun yang kau ingin kami bunuh. Bahkan klan yang sama tidak akan pernah ragu. Pada saat yang sama, Kaisar Wu Haixing lainnya dari semua ras juga menghela napas lega. Pihak lain tidak terlihat seperti pasukan koalisi yang brutal. Mereka menerimanya tanpa mengajukan persyaratan yang keras dan memberikan janji. Itu menyegarkan. Hebat, seorang Wudi dengan gembira berkata, kami sekarang memiliki dua Kaisar Agung sebagai pendukung, dan kami pasti akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Ya, saat perang berakhir, aku akan kembali. Sebelum bendera Kaisar Wu yang lain dipasang, dia tiba-tiba berteriak, baju zirah jiwaku. Aku melihat baju zirah jiwa di tubuhnya perlahan hidup kembali, berubah menjadi otot-otot hitam, memancarkan kemarahan yang kejam. Sudah berakhir, baju zirah jiwa itu hidup. Iblis asal sedang mengawasi kita. Baju zirah jiwaku juga hidup. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin mati. Hukuman Kaisar Iblis telah datang, dan aku berkata bahwa aku tidak boleh menyerah.
Kaisar Iblis akan selalu mengawasi kita dan tidak dapat menoleransi pengkhianatan apapun. Cepat bantu, Kaisar Dunia Zetian yang Agung, Kaisar Dunia Hongtian, tolong bantu masing-masing kaisar baru saja bahagia selama beberapa menit, dan baju besi di tubuh mereka hidup kembali, dan mereka mulai membunuh orang dengan panik. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 Wudi tewas secara langsung, termasuk Markuna, yang memimpin penyerahan diri, dan langsung terbunuh. Tes, seluruh planet menyerah, Kaisar Iblis asal pasti marah. Sulang menatap Kaisar Klan Langit Gelap Wudi yang sekarat, dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Para prajurit Klan Langit Gelap ini juga menyedihkan. Jika Anda tidak menyerah, Anda akan mati, dan Anda akan mati jika menyerah. Ini adalah kesedihan orang yang lemah. Retak sampai mati, mati semua untukku. Satu persatu prajurit Klan Langit Gelap tewas, dan kelompok jiwa dan tubuh bergabung bersama untuk membentuk kelompok daging humanoid yang besar. Massa daging humanoid memancarkan aura yang sangat kejam, seolah-olah itu adalah mesin pembunuh yang lahir untuk membunuh. Oke, apakah Li Qijue dan Ye Chen masih belum mengambil tindakan? Melihat prajurit yang sekarat, Sulang sedikit mengernyit. Kaisar Agung, kumohon padamu, selamatkan kami. Para prajurit Klan Langit Gelap itu menyaksikan rekan-rekan mereka terus mati, tetapi juga menjadi panik, dan mulai berteriak minta tolong dengan panik. Pada saat ini, Ye Lang, kau akan bergerak. Rafeti berteriak cemas, jika kau tidak mengambil tindakan, lebih banyak orang akan mati. Baiklah, jangan khawatir. Ye Chen berkata perlahan, sebenarnya, dia hanya ingin semut-semut di bawah membunuh dan melukai beberapa orang, lalu mengambil tindakan, sehingga orang-orang itu bisa berterima kasih padanya. Harus kukatakan bahwa orang ini benar-benar seekor anjing. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan para prajurit ini mati terlalu banyak, jika tidak, kepercayaan yang baru saja dibangun Xiao Haixing pada pasukan koalisi akan runtuh. Terlarang, Ye Chen melangkah, mengetuk tangan kanannya dengan ringan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan magis menyebar dari ujung jari, seperti topeng, terbang ke bumi. Selain itu, sebuah kapal perang kuning juga meluncurkan formasi terlarang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, satu persatu, cahaya menutupi laut dan pegunungan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melolong menyerbu ke dalam topeng seperti orang gila. Dengan metode aneh ini, kekuatan magis Wu Boruo yang terbentuk dengan mengandalkan puncak berkabut benar-benar ditekan. Baju zirah jiwa yang sedang pulih, satu persatu, mati dan berubah menjadi baju zirah lagi. Menjijikkan, melihat pemandangan ini, massa daging humanoid yang terus-menerus menyatukan pecahan-pecahan tubuh jiwa merasa benci dan cemas. Namun, Wu Boruo tahu bahwa mengandalkan klon dadakan ini sama sekali tidak ada gunanya. Pilihan terbaik adalah melarikan diri. Tanpa suara, pusaran air muncul di massa daging humanoid dan menghilang seketika. Cepat sekali, Li Qijue baru saja akan menyerang, tetapi tanpa diduga pihak lain telah melarikan diri, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia tidak bisa melarikan diri. Ye Chen tersenyum, biarkan saja dia hidup lebih lama. Kamu benar-benar percaya diri. Li Qijue tersenyum. Sudut mulut Ye Chen terangkat, aku tidak pernah kehilangan nyawaku. Potong. Li Qijue memutar matanya, apa pendapatmu tentang seri denganku? Seri tidak berarti kalah, bukan? Ye Chen berkedip dan berkata tanpa malu-malu. Pada saat ini, bahkan Sulang yang sedang mengamati secara diam-diam tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ye Chen ini bukan hanya seekor anjing, tetapi juga memiliki hati yang gelap dan kulit yang tebal. Dia pantas menjadi putra dunia. Segera setelah itu, di bawah tatapan Sulang, Li Qijue berbicara dengan Ye Chen, dan kemudian mengeluarkan senjatanya pada saat yang sama. Satu pedang, satu tembakan. Mata Sulang berbinar dan segera menggunakan fungsi pengenalan senjata. Tiba-tiba, informasi kedua senjata itu muncul di depan mereka. Pedang panjang itu disebut Xinjue Wu Feng, dan itu adalah prajurit 6 Kaisar Agung yang sangat langka. Tombak itu disebut Shijian Zhengjun, dan itu juga prajurit 6 Kaisar Agung yang kuat. Hebat, dengan dua senjata ini, Li Qijue setara dengan 4 prajurit 6 Kaisar Agung. Susunan yang begitu kuat, aku tidak tahu apakah Wu Bo bisa mengatasinya. Sulang menatap kedua prajurit Kaisar Agung itu, berpikir dalam hati. Pada saat ini, Li Qijue dan Ye Chen berjalan ke topeng terlarang sambil memegang prajurit Kaisar Agung.
Apa yang akan dilakukan ini? Membunuh? Tidak, membunuh tidak mungkin. Sulang mengangkat alisnya, seharusnya untuk menyelesaikan masalah pelindung tubuh jiwa. Jika tidak, kapal perang mereka akan terseret ke sini selamanya, sungguh. Setelah Li Qijue dan Ye Chen masuk ke dalam topeng, mereka terlebih dahulu menyerang masing-masing Kaisar Wu. Pelindung tubuh jiwa adalah akar dari semua bencana. Untuk menyingkirkan kendali Kaisar Iblis asal, kau harus menebas dirimu sendiri dengan pisau. Tentu saja, kau tidak bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri, jadi kami akan membantumu. Sementara Ye Chen berkata, dia mengayunkan tombaknya dan menusuk ke pelindung jiwa masing-masing Kaisar Wu. Li Qijue melakukan hal yang sama, terus-menerus menghancurkan pelindung jiwa. Keduanya memiliki kendali yang besar atas kekuatan. Jelas itu adalah tingkat kaisar yang hebat, dan ada kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dengan lambaian tangan. Tentu saja, para prajurit klan langit gelap itu masih memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Karena hubungan antara mereka dan pelindung tubuh jiwa begitu dekat, hampir semuanya telah menjadi fondasi mereka. Tak perlu dikatakan, adalah hal yang mengerikan bagi seorang prajurit untuk kehilangan fondasinya. Banyak prajurit telah jatuh dalam basis kultivasi mereka, dan bahkan beberapa dari mereka sekarat, dan akan jatuh. Namun, Li Qijue dan Ye Chen jelas sudah siap. Mereka segera menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mencegah baju zirah jiwa hancur dan menyebabkan kematian prajurit tuan rumah. Namun kelemahan tidak dapat dihindari, dan mereka tidak dapat menahannya. Kedua kaisar agung itu bergerak sangat cepat, mereka dapat melancarkan ribuan serangan dalam 1 detik, dan dengan cepat menghancurkan semua baju zirah jiwa. Para prajurit klan langit gelap tergeletak di tanah, dan ada kerumunan orang yang mengambang di laut. Untuk baju zirah jiwa yang rusak itu, Ye Chen dan Li Qijue tidak melepaskannya, dan menyimpan semuanya, yang cukup berguna bagi mereka. Mereka mengumpulkan baju zirah jiwa. Melihat pemandangan ini, Sulang tidak dapat menahan ekspresinya bergerak, sepertinya mereka pasti tahu cara menggunakan pecahan jiwa. Ada banyak pecahan jiwa di ruang penyimpanannya. Namun karena saya tidak dapat menemukan cara untuk menggunakannya, saya harus meletakkannya di sana dan memakannya. Itu pasti digunakan oleh mereka. Tunjukkan nilai pecahan jiwa di ruang penyimpanan saya. Sulang menjilat bibirnya dan terus menatap Li Qijue dan Ye Chen. Pada kesempatan ini, dunia gelap, puncak-puncak berkabut. Benua Zetian, tanpa diduga, anjing-anjing penyerang itu ternyata adalah pasukan sekutu benua. Wu Boruo yang seperti Rosan itu berbaring di tengah takhta, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia sangat berhati-hati sehingga dia diam-diam mengirim armada pelopor untuk menyerang lawan, tetapi lawan itu langsung menabrak pintu dengan ceroboh, bukankah dia meremehkannya? Sialan, sialan, berani sekali kau meremehkanku, maka aku akan membiarkanmu terkubur dalam kehampaan yang gelap. Wu Boruo menggertakkan giginya, bergumam dengan keras, dan segera mengulurkan tangan dan meraih, segumpal daging berbentuk manusia muncul di depannya. Wow, Wu Boruo membuka baskom darahnya, memasukkan bola daging ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan keras. Setelah dia menelannya dengan gerutuan, napas di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Segera, dia tidak ragu-ragu, dan segera mulai membunuh orang-orang dari bintang sumber daya lainnya dan merebut kembali jiwa dan dagingnya. Hanya saja dia tidak dapat langsung membunuh sejumlah besar prajurit dalam waktu singkat, dia hanya dapat membunuh satu persatu dari yang tinggi ke yang rendah, dan efisiensinya tidak cepat. Tentu saja, seorang kaisar agung bertekad untuk membunuh, itu masih sangat menakutkan. Penyesalan segera muncul di bintang sumber daya. Semakin kuat prajurit klan langit gelap, yang pertama akan dibunuh. Karena mereka memiliki hubungan paling dekat dengan baju besi jiwa, dan baju besi jiwa yang mereka kembangkan juga lebih kuat. Baju zirah jiwa yang diolah oleh Kaisar Wu lebih berguna daripada baju zirah yang diolah oleh 100 Kaisar Semu. Dalam waktu singkat, Kaisar Wu yang agung meninggal dengan menyedihkan, tanpa jejak perlawanan. Rafeti adalah yang paling disayangi Uporo, dan statusnya sangat tinggi, jadi dia juga menciptakan sistem intelijennya sendiri. Dia mengetahui tentang pembantaian dahsyat di bintang-bintang sumber daya utama, dan dia sangat sedih sehingga dia tidak bisa menahan diri. Jangan sedih, Lafit, Ye Chen berkata dengan lega, Wu Boruo hanya bisa membunuh beberapa orang dalam waktu singkat, dan masih banyak orang lain yang menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Lafit mengangguk, aku akan pergi ke bintang sumber daya. Ketiga, pergi.
Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu memberi perintah kepada armada untuk melakukan lompatan hampa. Banyak kapal perang mengerahkan sarana antariksa yang kuat pada saat yang sama, mengumpulkan mereka ke dalam saluran antariksa yang megah dan stabil. Segera setelah itu, dipimpin oleh Li Qijue Ye Chen, kapal perang memasuki saluran antariksa satu persatu dan mulai bergerak. Mereka membawa pergi semua prajurit klan langit gelap di Xiao Haixing untuk menghindari masalah. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 atau 2 kucing besar dan anak kucing yang tersisa di Xiao Haixing yang besar, kecuali Ailiner dari pasukan sekutu, semuanya adalah penduduk asli. Masing-masing penduduk asli ini tampak bingung, dan tidak pernah menyangka Xiao Haixing akan kembali ke tangan mereka dengan cara ini. Tentu saja, penduduk asli tidak terlalu senang, karena mereka tahu bahwa pemenangnya akan kembali dan mereka akan tetap menjadi budak. Dan baru saja, matahari keemasan yang besar tiba-tiba terbit di laut. Matahari bersinar di seluruh dunia, membawa kehangatan dan kedamaian. Tapi ini belum berakhir, 60 atau 70 matahari muncul satu demi satu, dan cahaya terang menutupi seluruh dunia. Sungguh matahari yang cemerlang, sangat nyaman, ya, aku sembuh dari luka gelap yang kuderita oleh para prajurit klan langit gelap. Mengapa matahari-matahari ini muncul? Apa sebenarnya mereka? Mereka adalah Kaisar Lang yang Agung, sembahlah Kaisar Lang yang Agung. Petik 2 petik 2. Di seluruh dunia, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, menyembah matahari yang pekat di langit. Harus dikatakan, Mingguang 10.000 alam benar-benar mengerikan. Terutama setelah kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya dipromosikan ke tingkat kaisar. Pada saat ini, Dewa Sulang dan Klon menjelma menjadi total 74 matahari, mengasimilasi semua orang hampir seketika. Termasuk Ailiner yang ditinggalkan oleh pasukan koalisi Zetian, mereka semua menjadi orang-orang Sulang, dan tidak ada kemungkinan untuk berbisik. Tanpa suara, Sulang menyentuh pantat Li Qijue dan Ye Chen, dan langsung mencuri sebuah planet. Ayo, Sulang berpikir, dan avatar-avatar itu segera kembali ke ruang misterius itu. Segera setelah itu, dia memanggil Ailiner yang ditinggalkan oleh pasukan sekutu benua Zetian. Ailiner ini adalah wudi tingkat ke-9 dari suku Liu Guang yang telah membujuk Xiao Haixing untuk turun, bernama Li Duo. Pelayanku Rido memberi penghormatan kepada Tuan. Lido mendatangi Sulang, dengan penuh hormat melemparkan kelima tubuhnya ke tanah, memberi penghormatan. Dia sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan Ye Chen, memiliki jasa conglong, dan sangat setia kepada Ye Chen. Namun saat ini, kesetiaannya telah beralih kepada Sulang, dan dia bahkan menjadi lebih fanatik. Beberapa pertanyaan untukmu. Sulang mengangguk samar, apakah kamu tahu koordinat dunia Zetian dan dunia Hongtian? Tahu. Tanpa kata-kata Sulang Duo, Lido segera mengeluarkan peta bintang dan menyerahkannya kepada Sulang. Sulang melirik dan mengingatnya. Peta itu terutama mencatat peta bintang dari lingkup pengaruh dunia Hongtian, sedangkan benua Zetian hanya memiliki satu koordinat. Bagaimana hubungan antara Ye Chen dan Li Qijue? Sulang menerima peta bintang dan terus bertanya, apakah mereka akan memiliki masalah dengan alokasi bintang sumber daya? Li Qijue dan Ye Chen telah berbagi kesulitan, dan mereka dapat saling mendukung. Rito menjawab, para pelayan berikut ini mengerti pemahaman mereka tidak akan berbenturan dengan alokasi bintang sumber daya. Selain hubungan baik antara keduanya, ada alasan lain, yaitu, Li Qijue sangat menyukai permata energi, dan dia sangat menyukai Xianyuan dan bahkan Lingyu. Pelayan itu memperkirakan bahwa Ye Chen akan memberi Li Qijue sumber abadi sebagai ganti kepemilikan bintang sumber daya. Oh, hobi permata energi. Sulang mengangkat alisnya, merasa sedikit aneh. Permata energi hanyalah sumber daya pelatihan biasa bagi para pejuang. Beberapa harta bahkan tidak dapat dibeli dengan Xianyuan, apalagi bintang sumber daya. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sulang merenung sejenak, dan melanjutkan, Li Duo, kamu terus mempertahankan keadaan semula, berpura-pura mematuhi perintah Ye Chen, jangan mengejutkan ular itu. Ya, pelayanmu patuh. Lido memimpin, dan tampak seperti dia akan menyerahkan hidupnya dan melakukan hal-hal baik. Apakah ada jimat tangan untuk komunikasi? Sulang tersenyum dan bertanya. Beberapa, Riko segera mengeluarkan jimat tangan dan menyerahkannya kepada Sulang. Meskipun jimat tangan untuk interogasi relatif langka di tingkat Kaisar Wu, Li Duo, sebagai pahlawan conglong Kaisar Ye Chen Tian, masih memilikinya.
Sulang menempelkan dua jimat tangan pemanggil itu satu sama lain, lalu mengembalikan salah satunya ke Lido. Keluar, katakan saja sesuatu padaku. Sulang melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Ya, Riko pensiun dengan hormat. Selanjutnya, pergilah ke bintang Lanling itu. Setelah memikirkannya, Sulang memutuskan untuk terus mencuri planet itu. Xiao Haixing adalah planet yang paling dekat dengan bintang Lanling. Sulang mengirim klon untuk membuka jalan, dan segera tiba di bintang Lanling. Planet ini jauh lebih ramai daripada bintang laut. Karena Rafiti, pasukan koalisi Zetian cukup kuat di sini, jadi mereka tidak membawa pergi sejumlah besar prajurit langit gelap. Kecuali beberapa orang kuat, sebagian besar prajurit klan langit gelap tetap tinggal. Tentu saja, pelindung tubuh jiwa mereka juga dihancurkan dan diambil oleh Ye Chen dan Li Qijue. Tes, populasinya sangat besar, namun, dunia ini sekarang milikku, dikirim oleh klon, Minggu Wang Wanji. Sudut mulut Sulang berdetak, dan klonnya segera terbuka, menjelma sebagai 74 matahari emas, bersinar dan mengasimilasi seluruh dunia. Tanpa suara, bintang Lanling juga berpindah tangan. Pada saat yang sama, Li Qijue dan Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang itu, mereka juga menyelamatkan prajurit klan langit gelap di bintang sumber daya ketiga. Meskipun mereka cepat, namun saat mereka tiba, semua wudi klan langit gelap di planet ini telah dibunuh oleh Wu Boruo. Yang terkuat yang diselamatkan oleh Li Qijue dan yang lainnya hanya berada di level Kaisar Semu. Tanpa waktu untuk menghela nafas, pasukan koalisi membawa prajurit klan langit gelap yang diselamatkan dan melanjutkan perjalanan ke bintang sumber daya keempat. Tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba sebuah sosok mengembun, itu adalah klon Sulang. Ini planet lain untuk memulai, sangat indah. Sulang bergegas melewati pengganti klon, dengan senyum cerah di wajahnya. Pada kesempatan ini, Wu Boruo masih membunuh orang, dan pada saat yang sama memadukan kekuatan dengan gila-gilaan. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan dia telah terus mencapai ranah 6 Kaisar Agung. Saya harus mengatakan bahwa metode kultivasi Wu Boruo terlalu mampu menyimpan kekuatan tempur, dan telah menyimpan kekuatan tempur dari ranah kecil Kaisar Agung. Dan ini bukan batasnya, kekuatannya masih terus meningkat. Jika Anda menambahkan populasi besar yang disebabkan oleh Sulang dan Li Qijue, kekuatannya mungkin akan meningkat menjadi 7 Kaisar Agung. Selain itu, bagian dari kekuatan tempur ini harus dianggap sebagai kekuatan tempur dasarnya, metode lain belum dihitung. Singkatnya, Wu Boruo menjadi sangat menyedihkan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang kuat. Sungai yang panjang itu mengalir deras. Saat kuda putih melewati celah itu, 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, pasukan koalisi Li Qijue dan Ye Chen telah mencapai bintang sumber daya terakhir guduk. Karena waktu berjalan terlalu lama, Wu Boruo diberi kesempatan, dan dia hampir membunuh klan langit gelap di dunia judo. Prajurit klan langit gelap yang tersisa adalah yang terkuat dan hanya di level dewa bela diri. Akibatnya, prajurit pribumi judo Sing yang telah dieksploitasi dan ditindas sepanjang tahun bangkit dan hampir membunuh klan langit gelap. Lihat adegan ini, Rafiti sangat marah dan ingin membunuh semua prajurit pribumi. Ye Chen bermaksud untuk mempertahankan penduduk asli ini. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya mengelola dunia ini. Jadi dia berbicara buruk dan membujuk Rafiti untuk kembali. Segera setelah itu, atas permintaan Rafiti, Ye Chen dan keduanya menemukan satu-satunya puluhan ribu prajurit klan langit gelap di bintang judo, dan membantu mereka menyingkirkan kendali Kaisar Iblis asal. Sejauh ini, 9 bintang sumber daya dunia langit gelap sepenuhnya di luar kendali Wu Boruo. Pergi dan pergi, sudah waktunya bertemu Rao Si Zi Wu Boruo itu. Mata Li Qijue berkedip dengan cahaya dingin. Aku berani mengingini dunia yang menutupi langit. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan disebut Jueren Tiandi. Pada saat ini, Rafit mendapat berita, hampir semua orang di dunia gelap dibunuh oleh Wu Boruo. Armada-armada ini tidak dapat memainkan peran apapun di masa lalu bersama-sama, jadi mari kita tetap di sini di guduk. Ye Chen berkata, Rafiti juga tinggal di Juduk Sing, lebih aman di sini. Juga, Li Qijue mengangguk, kita berdua lebih dari cukup untuk menghadapi Wu Boruo. Kemudian, Li Qijue dan Ye Chen memulai perjalanan ke dunia langit gelap, dan semua orang tetap di Judo Star. Aku garpu, ada begitu banyak kapal perang kosong di armada koalisi, dan begitu banyak orang kuat, semuanya tertinggal.
Di suatu tempat dalam kehampaan, Sulang, yang mengamati secara diam-diam, menunjukkan keterkejutan, dan segera menjilat bibirnya. Apakah kamu ingin membawa orang-orang ini ke bawahannya? Setelah berpikir sejenak, Sulang memutuskan, satu kata, lakukanlah. Bagaimanapun, mereka telah mencuri 8 bintang sumber daya dari orang lain. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu menyinggung, kamu sudah tersinggung sampai mati. Jadi jangan lakukan dua hal sama sekali, berkemas dan mencuri seluruh armada koalisi bersama-sama, Jie.